Salahnya bukan Pak Listio, salahnya Pak Iya. Jokowi. Komersialisasi institusi polisi, layanan-layanan pengamanan jasa, pengamanan bisnis, atau jalur-jalur ilegal yang ada di kepolisian, setoran judi. Halo Sobat Parman Watch Podcast, jumpa lagi kita kali ini kita dengan narasumber yang cukup terkenal gitu ya. Terkenal bahkan, aktivis beliau dan sehari-hari, beliau akan mengisi di ruang-ruang kosong terkait dengan, isu-isu HAM, politik, hukum, dan lain sebagainya. Bersama Bang Usman Hamid, Direktur Amnesty International ya Bang? Ya. Jadi sehari-hari Bang Usman yang memantau, monitoring isu-isu HAM yang ada di Indonesia dan sebagainya. Duduk-duduk aja kita. Apa kabar Bang? Baik, Sehat Bang? lagi baru sembuh ini. Baru sembuh ya? Semoga sehat selalu Bang, karena kalau nggak ada Bang Usman kayaknya Nggak ada masalah ya? gonjang-ganjing Bang. Nggak ada masalah. Jadi kali ini kita ngobrolin, nggak jauh-jauh dari, skopnya Bang Usman gitu ya, terkait dengan reformasi Polri gitu, yang akhir-akhir ini cukup meresahkan mungkin bagi teman-teman anak-anak muda gitu Bang. Di mana anak-anak muda ini sekarang mulai takut Bang. Saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman mahasiswa yang angkatan tahun sekarang ya, 2024, "Gimana nih teman-teman, kok, belum ada gerakan sama sekali?" Kita sering didateng-datengin Bang gitu sama siapa, sama Polri, sama macam-macam gitu. Iya. Tekanannya itu melalui kampus tapi diintervensi sama ya APH-APH gitu. Nah, menurut Abang Bang, terkait dengan catatan teman-teman, tim pencari fakta YLBHI dan teman-teman Kontras, itu kan ada sekitar 6.000 aktivis yang ditangkap gitu. Bahkan masyarakat sipil lah ya secara keseluruhan. Ini menandakan apa Bang sebenarnya situasi Indonesia Iya. sekarang gitu? Menandakan apa ya? Mungkin kita berada pada titik yang paling rendah ini di dalam menghormati kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Betul. Dan ini jelas tanda bahwa kita kurang menghormati konstitusi negara ini gitu maksud saya. Dan saya menempatkan penangkapan, penahanan, perburuan di pasca Agustus itu seperti bukan kebijakan polisi saja itu. Itu ada sepengetahuan dan barangkali arahan dari kepemimpinan politiknya gitu. Jadi masalahnya di pemerintahnya. Oke. Kalau polisinya menjalankan pemolisian yang tidak demokratis, yang otoriter, besar kemungkinan itu pemerintahnya tidak otoriter, tidak demokratis dan otoriter. Kalau pemerintahnya demokratis, polisi masih mungkin bisa jadi otoriter, represif, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara demokratis. Tapi kalau tidak ada tanggung jawab sama sekali, seperti yang sekarang ini, bahkan yang ada adalah menyalahkan aktivis kan. Itu yang mungkin bisa membuat anak muda takut gitu kan. Betul. Kok aktivis yang disalahin? Iya. Di Magelang ada Henril dan kawan-kawan, di Kediri ada Sam Umar, di Jakarta ada Syahdan dan lain-lain. Jadi apa iya sebegitu hebatnya mereka bisa merancang kerusuhan itu gitu kan, berpengaruh, Iya. mendorong orang melakukan pembakaran gedung DPRD, gedung pemerintahan. Nggak mungkin lah. Betul, betul. Dan kalau pemerintah serius, ya bentuklah tim gabungan pencari fakta. Atau DPR. DPR kan juga punya kewenangan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Minimal hak angket lah. Iya, hak misalnya gitu, angket ya kan. lah. Betul. Tapi kan itu nggak terjadi gitu. Jadi saya lebih melihat problem di kepolisian ini ada di jantungnya, yaitu di pemerintah dan DPR. Pemerintah tidak memiliki arahan yang jelas bahwa setiap demonstrasi harusnya dihargai, dihormati, dan setiap kebijakan yang diprotes harusnya dikoreksi. Parlemen juga begitu. Ya. Harusnya setiap kali ada keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah, termasuk dalam mengerahkan personel polisi yang banyak dalam penanggulangan demonstrasi, adalah pengawasan anggaran atau perilaku, Ya. dan meminta tanggung jawab. Setidaknya setelah ada kejadian
10 orang meninggal dunia Iya, atau bahkan sekarang 13 iya, totalnya, ya dipanggil lah betul. Polrinya, entah Kapoldanya. Saya kira Kapolri juga nggak keberatan kalau dipanggil parlemen. Iya, Cuman parlemennya gimana ini? iya. Kan belakangan sepertinya sudah mirip seperti paduan suara, suaranya sama. Iya, bukan paduan suara lagi kayaknya, Bang. Udah membuntut gitu kan. Apa yang jadi, Iya, porsinya keinginannya pemerintah gitu kan. iya mengekor. Nah, Heeh, kalau sudah mengekor untuk apa kita punya parlemen? iya. Nah, gitu Sama ini, sih. Bang, kan tadi Bang Usman bilang, sebenarnya semua problem ini ada di pemerintah Ya, maupun DPR. Nah, pemerintah sendiri terkait dengan, reformasi Polri, mereka bikin tim reformasi Polri. Nah, menurut Abang itu sekarang tim ini signifikan nggak, Bang, untuk menyelesaikan persoalan Polri gitu? enggak, enggak Nggak ada ada. signifikansinya. Karena pertama mandatnya tidak jelas. Mhm, Yang kedua, keanggotaannya tidak independen. mhm, Mayoritas pejabat, betul, mantan pejabat. mhm. Yang ketiga, tidak ada Unsur masyarakat keterlibatan, nggak ada, Bang? nggak ada. Mmm, Ada beberapa ditempatkan sebagai staff gitu, tapi saya lihat bukan staff yang independen juga, seperti mmm, ikut-ikut dalam faksi-faksi politis tertentu saja iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi komisi, namanya kan Komisi Percepatan Reformasi Polri itu. Mhm, mhm, Jadi lebih kental nuansa politisnya gitu. mmm, Kalau kita lihat konfigurasi di stafnya, iya, ketimbang nuansa reformis gitu untuk memperbaiki kepolisian. mmm. Tapi Bang, beberapa kali kan ketuanya ya, Prof. Jimli Ya, seringkali, memberikan, respon ke publik soal kejadian Polri gitu ya. ya. Dari mulai kayaknya perlu merevisi undang-undang Polri dan sebagainya gitu, Bang. Menurut Abang, apakah sebenarnya problem kita itu cukup dengan merevisi undang-undang Polri, Bang? Ya enggak, reformasi Polri itu jauh lebih kompleks dari sekedar merevisi. Mmm, Bahwa undang-undangnya memang sudah berumur ya 20 mhm, tahun lebih sehingga harus dievaluasi, iyalah. mmm, Tapi apakah substansi evaluasinya seperti RUU yang kemarin yang tahun lalu beredar itu? iya, Wah, kalau itu yang terjadi bukan reformasi namanya, mhm, mhm, gitu. Status quo, iya, bahkan cenderung menjauh dari reformasi. iya, Makanya diprotes oleh para mahasiswa, para pelajar iya, gitu. Dan RUU Polri yang tempo hari itu bahkan tidak ada sama sekali tentang pengawasan, lemah sekali, mmm, minim sekali. mhm, mhm, Yang ada adalah penambahan wewenang, iya, sehingga membuat polisi dianggap jadi super body. mmm, Nah, mhm, kalau demikian yang mau dibuat, yang ada bukan kembali ke formasi, mmm, tapi kembali mundur di mhm, era otoriter. Polisi jadi polisi otoriter. mhm, mhm, Polisi itu bisa jadi demokratis, bisa jadi otoriter, bisa jadi di antara itu. iya, Kalau menurut Anneke Ose gitu, pengamat, ahli di bidang mmm, kepolisian di PBB, dia bilang polisi itu filosofinya antara menjadi polisi dan pemolisian yang demokratis, pemolisian yang krisis, dan pemolisian yang otoriter. Dan itu semua tergantung dari karakter pemerintahnya. Jadi mmm, kalau pemerintahnya demokratis, pasti polisinya demokratis. mhm, Kalaupun polisinya tidak demokratis, bisa dimintai pertanggungjawaban secara demokratis. mhm, mhm. Tapi kalau pemerintahnya otoriter, udah pasti polisinya otoriter. Oke. Itu analisa dari Just Hipotesis Oce saya ya, lah. hipotesis. Oke, Saya Pak. bisa salah gitu. Ini, menarik Bang, tadi yang Bang Usman kan sampaikan soal kelembagaan Polri ini kan, Ya, sudah, rusak gitu, dan juga mungkin ada nggak Bang, akar permasalahan soal lain kelembagaan gitu? ada ada 2 sih akarnya ya kalau saya lihat tuh. Mmm, Yang pertama itu politisasi kepolisian, mmm, termasuk politisasi jabatan Kapolri oleh mmm, eksekutif oke, atau oleh legislatif, mmm, tergantung mana yang lebih dominan. iya, Sekarang mungkin yang dominan eksekutif. mhm, Yang kedua adalah komersialisasi institusi polisi, layanan-layanan pengamanan jasa, mmm, pengamanan bisnis, mmm, atau jalur-jalur ilegal yang ada di kepolisian, mmm, setoran judi, dan mmm, setoran yang lain-lain. iya, Itu kan membuat kepolisian tidak punya kesetiaan yang tunggal mmm, pada negara, pada bangsa ini. Gitu.
tapi pada sumber-sumber pendanaannya. Sama seperti dulu tentara. Mmm, Kalau tentara kan dulu banyak para ahli pertahanan mengatakan tentara Indonesia hanya mendapatkan anggaran yang sangat minim. mmm, Bahkan anggaran pertahanan Indonesia itu hanya 25% dipenuhi oleh negara. mmm, Sehingga mereka berpraktek di luar pertahanan, mhm, bisnis, mhm. hotel, tambang, Taksi, tambang, perkebunan, wah macam-macam lah. mhm, Nah, pasca Orde Baru itu kan mulai dikurangi gitu ya, mmm, belum hilang sih, iya tapi sudah masih, berkurang. Nah, itu beralih ke kepolisian yang sekarang itu mmm, Mas. Jadi politisasi, komersialisasi itu mmm, akar masalahnya. Setidaknya pertanyaan sederhananya gini, saya pernah ditanya di acara-acara kepolisian itu, "Di mana Mas Usman? Kita mulai dari mana?" mmm, Klasik sih jawaban saya, tapi kalau bisa dilakukan bagus. Bisa nggak kita mulai tidak menerima setoran? mhm, Kapolda, Kapolres, iya. Kapolri. Tapi kan kalau kita lihat dari APBN itu anggaran Polri gede banget, Bang. Apa Memang, iya maksudku iya. Itu aja, yang sebesar itu aja belum tentu lancar itu distribusinya ke bawah. Belum tentu juga mencukupi. iya Coba betul. aja Anda kalau ada masalah hukum lapor ke polsek. Iya iya. Jangankan lapor hukum, Bang, bikin SKCK aja bayar, Bang. Iya, Bikin SIM aja bayar. saya sih pernah bikin SKCK gratis ya, Oh, tapi gratis. mungkin nggak semua orang kan. Iya betul, Bang. Lama kan, Mhm. dan banyak kasus yang diadukan, dilaporkan itu ya sekedar jadi selembar LP aja. Bahkan Mhm, kalau kita lihat di dalam lembar LP-nya itu ya kronologinya juga nggak memadai, mhm, nggak memenuhi kaidah jurnalisme minimal, apalagi kaidah investigasi gitu. mhm. Itu Iya, masalah itu, jumlah penyidik di kepolisian. mhm, Apalagi Pak Kapolri kan di awal itu seperti mengurangi layanan penegakan hukum di polsek. mhm mhm. Harusnya diperkuat. Malah tahun lalu polsek jadi jualan beras Mhm. untuk mengatasi beras langka. Sekarang jualan MBG, Bang. Jualan MBG dengan anggaran sendiri coba. Iya, Dari makanya. mana coba anggarannya? Kalau bukan dari Putor, Mhm. pungutan dan setoran. Iya Saya kalau iya. ngomong ini di depan jenderal-jenderal ketawa juga mereka. Bisa aja Mas Usman dia bilang, "Nggak ada Putor kok." "Oh ya? Yang ada apa dong?" "Pak Arman." "Apa tuh Pak Arman?" "Partisipasi teman." Ya jadi orang-orang tuh berpikir gini, Bang, ini kok tupoksi Polri sudah berubah gitu. Ya, Jadi yang menjadi keamanan untuk warga sekarang jadi urusan catering makanan gitu kan. iya Nah itu mungkin karena Prabowo yang minta. Itu mmm, tadi yang saya bilang, polisi jadi menyimpang dari tugas-tugas utamanya mmm, karena pemerintahnya. iya, Karena pemerintahnya minta polisi jualan beras, ya jualan beras. mhm, Kalau pemerintahnya minta polisi ngurus SPPG atau MBG, ya dibikin SPPG itu 1.000. mmm, mhm, Padahal anggarannya nggak ada buat mereka. Di anggarannya dikelola oleh tentara. Nah, itu juga mmm, bisa jadi timbul masalah institusional, iya konflik, iya, benturan, ketegangan, kecemburuan. heeh, Dari soal kewenangan sampai iya, dengan remunerasi. Apalagi kalau di bawah operasi itu kan. Kalau mhm, operasi gabungan kayak di Papua gitu. Kan mhm, ngobrol itu kan anggota iya TNI sama anggota polisi. "Lu dapat berapa ya, Ramsam?" Iya kan? iya iya Nah, kalau yang satu lebih gede kan iya, jadi ada kecemburuan. kecemburuan, Heeh, mhm, belum lagi kalau pengamanan-pengamanan bisnis, mhm, komersialisasi layanan militer atau layanan keamanan polisi itu benturan itu. mhm mhm, Sering terjadi. heeh. Tapi eskalasinya bakalan gimana Bang ke depan? Antara 2 Agak institusi ini? berat karena keduanya seperti dipaksa dalam tanda petik oleh pemerintah, oleh DPR untuk mengurusi hal-hal di luar urusannya, di luar bidang keahliannya. Mmm, Tentara itu kan bidang keahliannya pertahanan. mhm, Postur pertahanan kita masih lemah. Udah lebih kuat sih di era awal senjatanya reformasi gitu iya, ya. Ada anggaran yang lebih bertambah, alat utama sistem persenjataannya mungkin bertambah, mmm, jumlah tank bertambah, jumlah helikopter bertambah, mhm, jumlah kapal perangnya bertambah. mmm, Tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga kayak Singapura atau negara tetangga lain Malaysia atau mmm, Australia jauh. mmm. Apalagi kalau dibanding dengan Israel, Iran, Amerika gitu. Waduh, kita dianggap alat kita Receh dianggap deh. ketapel ya kan, Iya, di lihat antara senjatanya juga lucu kan. Lihat senjata-senjata sekarang kan lucu. iya. Aduh, jadi itu
kasihan kan Iya, prajurit di bawah gitu jadi ngurusin hal-hal ya kalau orang mau jadi tentara kan dia ingin berperang, betul. ingin berlatih, ingin Ingin dididik dengan bertahan, perang, dengan mempertahankan negara. kemampuan perang, dengan Mhm, kemampuan teknologi perang, dengan pengetahuan teknologi perang, tentang pengetahuan geopolitik pertahanan. Menjadi polisi juga gitu. Saya ingat dulu novel Baswedan tuh kan, mmm, seumuran dengan saya tuh. Dia bilang waktu kecil itu dia ingin jadi polisi, bener-bener jadi polisi. mmm. Bener-bener menegakkan hukum, Mhm, memberantas kejahatan gitu. Kalau saya lagi ke daerah gitu, ke pulau gitu kan, kadang-kadang suka ketemu polisi terus dianterin, mhm. ditemenin gitu kan, ngobrol gitu. Mereka tuh ingin banget jadi polisi yang berantas kejahatan gitu. Yang lurus lah ya. Heeh. Nah, seperti Pak Kapolri bilang, ikannya kalau busuk kan dari kepala. Kepala. Nah, apakah kepalanya polisi atau kepala pemerintahan saya nggak tahu. Iya iya iya. Tanya Pak Listio deh. Tapi Bang, kemarin kan sempat rapat RDP ya antara Kapolri dengan Komisi Ya, 3 DPR, itu kan iya, sempat viral itu, omongan bahwa Kapolri itu nggak mau gitu ya kalau institusi dia itu di bawah kementerian gitu. iya, Takutnya ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang mending saya jadi petani aja ya, petani aja nggak sudi ya jadi iya, polisi misalkan iya. disama-samakan. Menurut Abang gimana Bang? Iya, sebenarnya secara, eee, kelembagaan kepolisian di seluruh dunia, Mmm, tidak penting apakah Polri itu di bawah Menteri A, Menteri B gitu, mmm, tidak penting. Tapi apakah dia berada di dalam struktur yang demokratis. mmm, Dalam arti pertama dia di bawah eksekutif, harus di bawah eksekutif, tidak harus di bawah menteri. mhm, Yang kedua, di bawah pengawasan demokratis legislatif. mhm, Yang ketiga, yudikatif. Kalau tiga itu nggak cukup, ya yudikatifnya ditambah kayak MK gitu. Kalau ada mmm, undang-undang kepolisian yang agak menyimpang atau undang-undang TNI menyimpang, ya mmm, MK diminta untuk memeriksa kan. Atau badan-badan independen. mmm, Kalau di Jepang ya Komisi Kepolisian Nasional. mhm, Di Indonesia Komisi Kepolisian Nasional kita udah punya, tapi masih jauh dari harapan gitu. mmm, Kalau kita ke kantor Kompolnas kan itu ada di area PTIK itu, mmm, artinya menyatu dengan sekretariat kepolisian. mhm, Anggarannya satuannya masih anggaran kepolisian. mhm, Nah, kalau mereka galak gitu, mmm. anggarannya bisa hilang itu. Iya iya. 01 hilang ya repot itu ya kan. Iya iya. Nah, ini yang harus ke depan harus ada semacam penguatan anggaran, penguatan kewenangan, penguatan kelembagaan, Iya, kesekretariatan, dan penguatan independensi termasuk wewenangnya. mhm, Jadi pengawasan eksekutifnya jalan, pengawasan legislatifnya jalan, pengawasan yudikatifnya jalan, pengawasan badan independennya jalan. mmm, Dan internal juga penting. mmm, Internal tuh Propam, Irwasum, kalau ada penanganan penyidikan, penyelidikan ya Karowasidik misalnya. mmm, Kan orang nggak bisa ditetapkan tersangka begitu aja. Harus mhm, ada gelar perkara, mhm, harus diperiksa sebagai saksi dulu, kecuali dia tertangkap tangan misalnya iya. gitu kan. Tapi itu masih jauh tuh dari harapan. Ya, kalau peran Kompolnas itu Bang? Ya itu peran saya suka mengkritik gitu ya, teman-teman Kompolnas kadang-kadang geleng-geleng dengan kritik saya tuh. Ya, mereka lebih menyerupai juru bicara polisi gitu, seperti Mhm mhm. humasnya Polri gitu kan. Iya Karena Polri udah punya humas. iya, Tinggal bagaimana Kompolnas, saya ngerti sih kadang-kadang kalau udah sering ketemu ya kan, mmm, Kompolnas kan sering diundang tuh. betul, Acara Kapolri lah, acara Mabes Polri, acara iya PJW-PJW, Kompolnas sering diundang. Kadang-kadang saya lihat disuruh bacain pernyataan Kapolri gitu, disuruh bacain pejabat. Itu kan iya bukan iya, tugas Kompolnas heeh gitu. heeh, Jadi disubordinasikan gitu. iya, Kalau dalam kata orang Jawa gitu istilahnya dipangku mati. Pangku gitu, orang mati iya gitu. iya iya iya, Nah itu harus ada jarak gitu. heeh heeh, Bukan berarti musuhan, enggak, ya harus bekerja sama. mhm Kompolnas harus mengenal Kapolri, Wakapolri, PJI, mhm PJU, Kapolda, Kapolres kalau perlu. mhm Sehingga ketika berkunjung ke daerah itu ada komunikasi yang baik gitu. mhm, Tapi ketika menyangkut perkara, harus jaga kepentingannya, tidak mhm, berkonflik iya, antara dia sebagai Kompolnas bukan bagian dari Polri mhm, dan Polri gitu. Harus saling menghormati. Kompolnas akan tetap menjadi pendukung utama Polri, Polri akan menjadi mitra utama Kompolnas, mhm, tapi ketika menyangkut kebenaran yang hitam hitam, yang putih putih. iya. Gitu. Iya, karena kan dia dibentuk untuk supaya jadi pengingat Polri kan, Iya, kurang lebihnya gitu, iya, jadi orang tua lah.
Iya, bukan jadi orang tua lah, jadi pasangan lah, Jadi biar pasangan. setara gitu kan. Iya iya Kan iya. kita kalau diingetin pasangan juga kan harusnya denger lah. Iya iya. Dan hanya pasangan kita yang paling tahu kita kekurangannya Mhm. apa. Mhm. Nah, artinya yang paling tahu kekurangan Polri mestinya Kompolnas. Kompolnas. Nah, ini Mhm. kan seringkali diwakili oleh masyarakat sipil, Mhm. oleh LBH, Iya. Kontras, Imparsial, Mhm. dan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan. Iya. Tapi ruang sipil sekarang Bang, dengan situasi yang sekarang gitu, ini seperti apa Bang menurut Bang Usman? Menyempit Menyempit ya? banget ya. Kan mungkin untuk pertama kalinya orang ditangkap karena berdemonstrasi atau karena mendukung demonstrasi gitu ya, dalam jumlah yang besar itu 6.000 lebih gitu kan. Mhm. Itu kalau kita lihat penjelasan Polri ya, nggak usah lah Mhm. kita dengarkan penjelasan Koalisi Masyarakat Sipil, mungkin saya dianggap subjektif gitu. Iya. Kalau kita pakai penjelasan Kabar Eskrim misalnya, Mmm. Pak Syahar, dari 6 ribuan itu yang dikenakan sebagai tersangka, kena pasal, Mmm. kurang dari 1.000. Mmm. Artinya kurang dari 20%. Artinya ada sekitar Heeh. 80% lebih orang Mmm. ditangkap tanpa alasan. Betul. Polisi bilang, "Bukan Mas, bukan ditangkap, Mmm. diamankan." Bahasa-bahasa Orde Ya, Baru saya itu. bilang, "Oke, diamankan dari apa?" Mhm. "Ya kan itu anak-anak, kasihan kalau dia ada di demonstrasi," gitu kan. Mhm. "Nanti dia kena kerusuhan." Ya sekilas ada benarnya. Pertanyaan saya kan, kepolisian itu kan diikat oleh kode kode etik universal untuk petugas penegak hukum yang Mmm. terikat dengan konvensi-konvensi internasional. Mmm. Salah satunya konvensi tentang perlindungan anak. Mhm. Pasal dalam konvensi itu menjamin bahwa setiap anak boleh Mmm. berpendapat termasuk di muka umum dengan Iya. demonstrasi. Artinya polisi harus membiarkan mereka Menjamin demonstrasi, menjamin. menjamin. Ya nanti kalau mereka kena bahaya, lindungi mereka. Mhm. Justru itu Mas, kita amankan, kita bawa ke kantor Polda. Ah, itu bukan diamankan, itu Tapi digundulin ditangkap, Bang, ya digundulin. digundulin. Ada yang babak belur, Betul, ya kan? diamankan gimana? Diamankan tuh istilah yang tidak ada di hukum acara pidana. Mhm. Kalau sudah ngambil kemerdekaan orang, kan Mhm. kemerdekaan orang itu kan tadinya bebas, dia bekerja Mhm. kemanapun, dia bisa telepon orang, bisa ke keluarga, Iya. bisa pulang, bisa Heeh. pergi, Heeh. tapi dibawa ke kantor polisi kan? Iya. Atas nama pengamanan, mereka didata gitu Mmm. kan. Nah itu kan nggak dikenal di dalam hukum acara pidana. Akhirnya kita desak Kapolri waktu itu dan para pimpinan kepolisian lah, tidak boleh lagi dong pakai istilah pengamanan itu, nggak Mmm. ada dasarnya. Mereka Mmm. bilang, "Oke oke oke deh, ganti pelayanan dan perlindungan unjuk rasa." Nah itu benar. Nah Iya. kita lihat, apakah masih ada nanti pengamanan. Terus Mhm. yang kita minta juga untuk dirubah itu, ngapain ada BRIMOB kalau demonstrasinya masih biasa-biasa aja Iya misalnya gitu iya ya. iya. BRIMOB kan kekuatan paramiliter gitu, Mhm. yang nggak perlulah dikerahkan. Apalagi kasus Tual kemarin tuh, Oh iya, anak-anak heeh, Mas. yang anak-anak Iya kan, masih MTS kan? "Ini kita ini Mas, lagi nertipin balap liar." Ya emang tugasnya BRIMOB. Mhm. Ngapain BRIMOB dilatih sebegitu hebat Iya gitu, bahkan dijadikan ahli penjinak bom gitu, iya, ngurusin ngurusin balap liar. iya iya. Lantas di mana? Maksud saya satuan lantas tuh di mana? Mhm. Lalu lintas. Iya, Satlantas. Mana peran? Iya. Jadi polisi jadi membenar-benarkan apa yang sebenarnya salah dilakukan oleh anggotanya. Mhm. Nah, pembenaran itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Mhm. Nah, anak-anak sekolah juga nggak percaya lagi sama polisi. Iya. Jadi, nah banyaklah yang saya bilang kepada kepolisian kami lah, Kontras, Imparsial, ya Amnesty, Mhm. LBH gitu, YLBHI itu kita membelejetilah gitu kan, sesuai dengan apa yang kita amati di lapangan. Mhm. Misalnya demonstrasi itu kan dijamin oleh undang-undang, dan jaminan itu tidak dibatasi pada jam. Mhm. Jam 6 harus bubar, nggak ada. Iya. Nah, polisi suka membatasi itu. Akhirnya jadi tegang, lalu Mhm. bentrok, atau jadi menggunakan kekerasan. Polisi harus disalahkan kan. Mmm. Nah, itu yang harusnya dirubah lah gitu. Jadi cara penanggulangan unjuk rasa tuh nggak boleh lagi dengan pengamanan. Mmm. Tadi kan tuh gunduli gitu. Yang Iya iya. kasus Kediri, seminggu lalu saya ke Kediri, saya jadi saksi ahli untuk Sam Umar dan satu lagi Bima Prakasa gitu. Mhm.
Mereka waktu ditangkap itu digunduli, untuk apa? Iya. Rambut itu kan mahkotanya Mhm. orang. Bahkan nyaris nggak boleh disentuh gitu. Mhm. Pegang aja kadang-kadang kalau kita Iya. nggak akrab itu Nggak seperti merendahkan iya ya. iya. Nah itu polisian harus ngerti yang gitu-gitu, yang Heeh. etis Mhm. dalam memperlakukan orang lain. Sama mungkin handphone dan sebagainya, alat komunikasi itu kan sering Iya, dirampas gitu. iya, itu juga nggak boleh, penyitaan harus ada izin pengadilan. Mhm. Bahkan penangkapan idealnya itu harus ada izin pengadilan. Setidaknya ketika orang ditangkap, kan kemerdekaannya dirampas. Dia bisa nggak masuk sekolah, dia bisa nggak masuk kerja, Mhm. dia bisa nggak menjenguk atau menjaga orang tuanya yang sakit, Mhm. dan seterusnya. Dia Iya. harus dihadapkan dulu ke pengadilan, minimal satu orang hakim kepada Mhm. juri gitu. Kalau memang Iya. ada alasan yang cukup bahwa orang ini memang telah terlibat kejahatan yang serius, Mhm. dan kalau tidak ditangkap, ditahan, akan Iya. ada perbuatan yang diulang gitu. Iya. Jadi biarkan aja. Tapi konsekuensinya nih Bang, dengan situasi yang sekarang kan kayak Del Pedro dan kawan-kawan itu Iya. kan banyak yang dituntut oleh kejaksaan 2 tahun penjara gitu kan. Iya. Dengan alasan yang menurutku juga nggak masuk akal gitu. Iya, nggak masuk Nah, akal itu. dan konsekuensinya Indonesia di muka global Bang, terkait dengan apalagi Indonesia jadi apa, koordinator HAM di PBB kan. Iya, ketua Ini dewan HAM. ketua dewan HAM. Gimana Bang Ya itulah, konsekuensinya? kadang-kadang pemerintah dan DPR tuh kurang cermat di dalam melihat keadaan, dalam Mhm. mengambil pilihan kebijakan. Kurang memperhatikan misalnya persepsi internasional terhadap Indonesia. Mhm. Kurang memperhatikan konstitusi kita sendiri gitu. Mhm. Akibatnya ditertawakan. Mhm. Tadi ada kedutaan datang misalnya Mhm. menanyakan, kenapa begitu banyak orang ditangkap demonstrasi tahun lalu, Mhm. apa penyebab-penyebabnya, apa pasal-pasalnya. Ya kita coba objektif aja Mhm. tentang pasal-pasal yang digunakan. Kadang-kadang pasal-pasalnya juga terkesan ngarang-ngarang. Mhm. Akhirnya jaksa tidak terlihat profesional, polisi juga tidak terlihat profesional. Mhm. Malu kan mereka akhirnya. Iya. Tapi karena mungkin perintah politik, Iya. pokoknya gimana caranya bawa ke pengadilan, gimana caranya mereka Mhm. dipersalahkan Mhm. atas kerusuhan itu. Mhm. Akibatnya jaksa hanya bisa nuntut 2 tahun, Mhm. setahun, kayak kasusnya Wawan kemarin Iya. pengadilan pusat. Untuk apa Anda nahan orang dari awal? Orang yang Iya. jelas-jelas mengalami pemukulan, penendangan, terus Heeh. hanya dituntut Mhm. setahun. Iya. Kalau setahun kan hakim mungkin bisa lebih kurang dari itu. Iya. Terus nanti hukumannya dikurangin sepertiga. Mhm. Sementara mereka udah ditahan 6 bulan. Bisa jadi kayak Laras sih, Bang. Bisa jadi kayak Laras. Mhm. Tapi kan sebenarnya ada banyak hal yang hilang dari hak mereka ya. Iya, betul. Nama baik, Nama baik pasti. dan seterusnya lah. Syahdan tuh, Syahdan Hussein itu anaknya masih bayi. Istrinya jurnalis di sebuah kantor berita, tidak Mmm. diperpanjang, akhirnya Mhm. kehilangan pekerjaan. Dia juga Iya. panik waktu itu harus ngurus pengadilan, harus ngurus rutan, harus ngurus orang tua, harus ngurus anaknya. Mhm. Mhm. Syahdan juga ada kondisi kesehatan Pekerjaannya sendiri. juga hilang, Syahdan. Iya, Harik Anhar juga masih mahasiswa, Mhm. Mhm. nggak ada perbuatan kriminal yang dia lakukan. Mhm. Dari unggahan dia sebanyak 18.000 itu, Mhm. hanya sekitar 8 yang dipersoalkan oleh polisi dan jaksa. Dari Mhm. sekitar 8 itu juga, mungkin 2 yang dia buat sendiri, selebihnya bukan dia yang buat, sekedar Mhm. menerima undangan kolaborasi. Jadi Mhm. banyak yang ditangkap hanya karena menerima undangan kolaborasi di Instagram. Mhm. Hanya karena repost, mengunggah Mhm. ulang. Mhm. Mhm. Itu kan Iya, maksudku kita hanya seruan aksi gitu kan, Bang. kita nggak punya masalah Iya, aja. makanya. Kasihan loh hakimnya misalnya di Kediri tuh. Iya. Pagi dia sidang. Heeh. Menjelang siang dia sidang perkara yang berbeda, dia lagi. Habis makan siang, habis habis jam makan siang, Heeh. perkara yang berbeda dia lagi. Panel yang sama itu untuk hakim-hakim di pengadilan-pengadilan kelas Iya 1 B iya dan iya. seterusnya yang jumlahnya terbatas. Terbatas. Jaksa juga kadang-kadang ada yang 3 orang, 5 orang, ada juga yang 1 orang. Mhm. Pengacara juga gitu kewalahan kan. Mhm. Pengacara ada Heeh. yang mungkin 5 orang sampai 10 orang, ada juga Mhm. yang cuman 1, udah Mhm. kecapean tuh pengacara. Pada Berkasnya segini pula. iya.
Pada akhirnya mereka juga capek sendiri kan, Bang, maksudnya Dia capek sendiri. ngurusin hal-hal yang kayak gini Iya. gitu dan nggak nggak ada impact-nya Iya, menurut kadang-kadang ada 1, 2 di antara mereka gitu yang bilang, "Aduh Mas, kita juga sebenarnya males Mas, nggak ada duitnya Mas," gitu. Wah, saya bilang, "Ya udahlah, ya rasain dah," kira gitu saya bilang. Iya, Harusnya kan objektif aja gitu, kalau memang nggak ada unsur kriminalnya ya janganlah. iyalah. Nah ini Bang, terakhir mungkin ya, mmm, dengan sekarang kondisi Indonesia mungkin indeks demokrasi kita menurun ya, Mhm. dan kayaknya negara ini masih ada harapan nggak sih Bang, Ya untuk selalu harus demokrasi? ada lah Harus gitu, ada ya? harapan itu kan sesuatu yang bisa mewujud di dalam kenyataan kalau kita memperjuangkannya kan. Mhm, Tapi kalau nggak ada yang memperjuangkannya, ya mungkin harapan itu selamanya akan menjadi utopia, mhm, menjadi harapan. Nah, tapi utopia, harapan itu juga penting untuk membimbing kita, memandu kita, bahwa kita itu punya tujuan, mhm, punya standar tertinggi dalam membangun Indonesia, mhm, membangun dunia iya, gitu kan. Kalau kita nggak marah pada serangan terhadap Iran kemarin, mhm, terhadap Palestina ini, atau sebaliknya gitu, yang seluruhnya menyasar masyarakat warga sipil gitu, mhm, wah, naluri kita patut dipertanyakan. Kalau kita nggak marah dengan seorang siswa umur 10 40 tahun tahun, gitu, bunuh diri gitu hanya karena ibunya nggak punya uang, kemampuan ekonomi untuk beli pena dan mhm, kertas, buku, harusnya kita marah. mhm, Tapi tentu saja marah itu harus jadi energi untuk mendorong perubahan. mhm, DPR juga harusnya marah sih menurut iya, saya. Mereka itu yang wakilnya. Apalagi DPR-DPR dari katakanlah timur Indonesia mhm, itu, yang udah berpuluh tahun terbelakang. mhm, Dulu Timor Timur aja kan salah satu provinsi yang termiskin iya, dan terkorup pula. mmm, Nah, tapi sekarang mereka lebih baik. lebih baik, maksudnya Mhm. indeks demokrasinya juga Indeks lebih demokrasi bagus lebih dari baik, kita, indeks persepsi atas korupsinya sekolahnya lebih lebih baik, baik gitu. Indonesia indeks persepsi korupsinya Abang sebagai board TI malu nggak Bang? iya, baru bulan lalu kita umumkan itu, aduh sedih juga bacanya itu. Tapi sudah bisa diprediksi karena pemerintah sejak era Jokowi sudah melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi Mmm, seperti KPK. iya, Vital itu, fatal dan akibatnya itu. mhm, Jadi pemberantasan korupsi dianggap oleh pemerintahan Jokowi sebagai penghambat investasi, mhm, penghambat pembangunan. mhm, Padahal pembangunan yang benar, pembangunan yang benar-benar tidak merugikan keuangan negara. mhm, Korupsi itu kan salah satunya kerugian negara. iya. Tapi Jadi katanya kemarin dia hilaf Bang, atau enggak? Yang waktu itu, kayaknya kita revisi undang-undang KPK lagi karena KPK lemah. ada udah kebanyakan orang menyerang Jokowi, saya nggak nambah-nambahin dah, kasihan juga ya kan. Iya. Sama ini Bang, mungkin soal, Komisi 3 DPR Bang. Hmm. Komisi 3 DPR ini kan kalau kita lihat kok kayak LBH gitu, jatuhnya. Oh enggak, LBH lebih baik Maksudnya LBH. kalau LBH itu kan di ibarat grade-nya dia di atas. Nah ini nggak tahu nih antara LBH atau bukan gitu. Hanya menerima aduan dan curhatan gitu Bang, Iya, tanpa ada langkah pastinya, iya. perbaikan Polri gitu. Ya sebenarnya harapan masyarakat sipil LBH itu sangat besar pada Komisi 3. Mmm, Karena Komisi 3 punya peran dan wewenang yang sangat sentral dalam mhm, mengawasi kepolisian. mhm, Harusnya Komisi 3 itu disegani mhm, oleh seorang Kapolri, seorang Kapolda iya, gitu. Tapi kalau kita lihat rapat-rapatnya itu seringkali malah memperlihatkan apa ya, marwah parlemen yang kurang berwibawa. mmm. Tapi Eee, ngelihatnya malah kayak entertainment Bang. iya, ya itulah kayak hiburan aja itu, kumpulan pengacara-pengacara yang ya mungkin teman saya bilang berharap-harap ada perkara gitu kan atau apa gitu kan. Tapi Iya iya, harusnya kan Komisi 3 tuh jauh lebih mulia lah dari itu gitu. mhm, Apalagi dengan tunjangan yang tinggi. LBH kan LBH tuh ada di garis
persis di garis kemiskinan. Kadang tenggelam ke bawah, kadang naik gitu kan. Itu LBH tuh kan. Tapi semangatnya, pengorbanannya, semangat kesukarelaannya itu tinggi gitu. Jadi kemarin kan salah satu pelopor laporan Komisi Pencari Fakta ya LBH dan YLBH Jakarta dan YLBH. Belum lagi LBH daerah yang banyak membantu masyarakat yang buta hukum, termasuk yang mengalami ketidakadilan dari kepolisian itu. Nah, harusnya Komisi 3 lah. Kemarin Pak Kapolri juga mungkin kurang pas lah ngomong apa. Ya, dia sudah tepat mengatakan kalau memang Kapolri atau polisi yang ditempatkan di katakanlah Menteri Dalam Negeri gitu, lebih baik copot saya itu. Itu bagus itu. Pernyataan yang kesatria lah, pernyataan yang menurut saya mengesampingkan kepentingan pribadi gitu. Tapi nggak perlu sampai kami akan pertahankan sampai titik darah penghabisan, itu kayaknya nggak perlu dah. Itu emosional banget itu. Kapolri nggak perlu lah. Mungkin Kapolri perlu ada hiburan sedikit itu supaya nggak terlalu emosi kayak gitu. Jadi cukup dengan mengatakan bahwa penempatan Polri di bawah menteri itu nggak menjawab masalah. Nggak mengubah persoalan. tadi politisasi institusi kepolisian. Politisasi institusi kepolisian itu sudah terjadi berulang-ulang di era kepresidenan sebelumnya. Jokowi yang paling terbaru itu mengangkat seorang Kapolri hanya semata-mata orang pernah ada di satu wilayah berdasarkan karirnya sendiri. Karena dia dulu wali kota Surakarta, Solo, dia jadi Kapolresnya. Surakarta harus diangkat jadi Kapolri kalau dia jadi presiden kan nggak masuk akal. Kan ada udah ada undang-undangnya, harus sesuai dengan jenjang kepangkatan, pembinaan karir harus dipikirkan, akseptabilitas atau penerimaan internal harus dipikirkan, reputasi harus pernah punya pengalaman menjadi Kapolda di wilayah tipe A1 gitu kan, Jawa Timur atau Sumatera Utara misalnya gitu kan. Nah, itu kan dipaksakan oleh Pak Jokowi. Akibatnya ketika dia jadi Kapolri, sekelilingnya senior semua. Sulit kan nggak jalan ya regenerasi. Nggak terlalu jalan gitu. Nah, sekarang udah 5 tahun akhirnya disalahkan juga dia kan. Salahnya bukan Pak Listio, salahnya Pak Jokowi. Nah, dulu Pak SBY juga begitu. Dia kepingin banget Pak Timur Pradopo jadi Kapolri. Padahal Pak Timur kepangkatannya belum cukup. Belum cukup memenuhi syarat. Waktu itu yang memenuhi syarat mungkin pananan dari segi undang-undang, penerimaan internal, senioritas, pengalaman pernah menjadi Kapolda di tipe A1, Sumatera Utara, sudah memenuhi syarat gitu. Yang diambil Pak Timur Pradopo, hanya dalam 1 hari bintangnya naik banyak gitu. Nah itu kan nggak boleh gitu-gitu. Dulu zaman Gus Dur juga pernah lah ada ketegangan itu. Tapi itu ketegangannya lebih demokratis antara Gus Dur sebagai presiden dengan parlemen. Nah, itu yang harusnya terjadi, tapi nggak perlu sejauh itu gitu. Nggak perlu sampai berujung dengan impeachment gitu. Harus ada semacam konflik yang produktif gitu. Jadi menghasilkan suatu kebijakan yang lebih baik. Jadi disensus atau perbedaan pandangan bukan konsensus itu untuk menguji kebenaran sebuah kebijakan, untuk menguji sebuah kebenaran, apakah benar dia kebenaran, apakah benar yang dikatakan Kapolri itu kita harus uji dengan satu perdebatan di parlemen. Andalan parlemen itu kan ya ngomong, parle itu ngomong. Ya ngomong lah. Membuat undang-undang juga dengan ngomong, mengawasi dengan ngomong, menentukan anggaran dengan ngomong. Nah, dalam mengawasi anggaran juga parlemen harus hati-hati. Dan banyak sektor-sektor esensial kayak layanan LPSK, pelindungan saksi korban, layanan Komnas HAM untuk hak asasi manusia, Komnas Perempuan, atau Kementerian PPPA. Itu kan penting itu, jangan sampai dikurangin. Itu yang kita harapkan dari parlemen lah ya. Tapi ya mereka lebih punya kuasa dari saya. Cuma bisa. Tapi siapa tahu Ketua Komisi 3 bisa mendengarkan podcast ini gitu. Ya, amin. Dengaran ya, Bung Habib. Ini saya udah WhatsApp Jakarta Bung Habib juga. Itu salah satu stafnya Bung Habib itu sahabat saya lama. Victor Da Costa dari zaman saya 98 Kompas. Oh iya. Iya. Iya, aku pernah ketemu sih sama. Iya, suatu hari belum lama ini saya undang Habib itu, Ketua Komisi 3 itu. Ketua, saya tolong hadirlah di acara teman-teman ini. Teman-teman ingin membahas soal reformasi Polri gitu kan. Dibaca. Baca terus? Nggak ada jawaban.
Stafnya nggak bilang, meaningful. udah bro, lu aja bro yang ngomongin bro. Stafnya aja gak berani ibaratnya gitu kan ingetin. Ya tapi ya nggak tahu lah, mungkin sibuk, mungkin apa, saya nggak ngerti ya. Tapi yang pasti yang muncul ke publik kan kesannya lebih sering memuji daripada mengkritik. Gitu. Mengkritik itu bukan berarti menyerang, nggak harus. Saya juga nggak ingin juga menyerang institusi. Artinya proporsional aja. Kalau memang ada kejadian kayak Sambo ya bongkar aja. Kejadian kayak Arianto yang dibunuh dengan helm taktikal, helm baja oleh Brimob ya biarkan aja, dihukum aja. Kalau polisi mau, Mas ini kan kita perlu kasih perhatian lah buat anggota supaya dia punya hak bela diri. Iya, sediakan pengacara. Biar pengacaranya yang membela dia. Polisi nggak usah ikut-ikut bela. Kalau polisi ikut bela, kata korban, terus saya yang bela siapa? Apalagi dalam urusan pidana, korban itu nggak punya pengacara. Nggak bisa. Beda sama pelaku. Pelaku itu akan didampingi oleh pengacara di persidangan. Di persidangan itu nggak ada tempat buat korban. Jadi penonton aja dia. Yang mewakili dia negara. Polisi dan jaksa. Jadi harusnya dia lebih mengutamakan kepentingan korban. Kami, kepolisian daerah Maluku, telah menemukan bukti-bukti dan telah bekerja siang malam untuk mengumpulkan bukti. Keterangan ahli sudah terkumpul, keterangan saksi sudah terkumpul, surat petunjuk, video sudah terkumpul. Gitu. Bukan malah mengarang cerita seperti kasus Gama di Semarang. Betul. Mereka terlibat dalam tawuran. Ini ada pedangnya, ini ada parangnya. Itu jadi memorable fotonya. Akhirnya kan apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu falling from grace. Jadi jatuh. Iya. Oke. Udah berapa menit nih? 40. Oke. Terakhir deh Bang, soal reformasi tim percepatan reformasi Polri. Komisi ya. Nah, ini sepertinya kan kayak belum jelas hilalnya nih mau kemana gitu Bang. Kalau saran dari Bang Usman sendiri depannya? Apa ya? Saya tuh di Amnesty kita dalam posisi yang nggak setuju dengan keberadaan Komisi Reformasi Polri. Waktu itu kita rapat internal, ada board juga Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung, mantan anggota parlemen. Kita merasa komisi itu sekedar untuk apa ya namanya? Main-main aja. Ya memenuhi kepentingan pemerintah aja gitu. Yang ketika itu mungkin ingin mendorong pergantian Kapolri tapi tidak punya alasan yang cukup gitu. Jadi seperti mau menggunakan tangan Komisi Reformasi Polri untuk mengganti gitu. Lalu mencari-cari alasan gitu. Seolah-olah karena Kapolri menolak di bawah kementerian, itulah yang dimunculkan gitu. Nah, Kapolrinya tegas bahwa kalau memang mau dijadikan di bawah kementerian ya copot aja saya. Nah sekarang tinggal presiden, mau copot nggak? Berani copot nggak? Gitu. Sejauh ini sih belum. Nah itu. Dan nggak mungkin. Ya menurut saya masalahnya itu tinggal dicari akarnya itu. Iya. Karena akarnya tadi yang saya sebut politisasi kepolisian dan komersialisasi kepolisian plus kultur kekerasan. Kultur menggunakan kekerasan. Atasan memukul bawahan kayak kemarin itu kan yang kejadian itu. Satu angkatan loh bedanya. Nah itu makanya penting untuk eksekutif, untuk presiden, untuk parlemen, legislatif itu dalam kan mereka punya kewenangan ya untuk setidaknya bintang-bintang 3 itu kan mereka lah yang menentukan itu kan. Hati-hati itu soal senioritas gitu. Ya tentu saja senioritas bukan segala-galanya. Pengabdian seorang perwira tinggi, rekam jejaknya, undang-undang memenuhi syarat apa enggak itu yang harus dipikirin. Dan integritasnya yang penting. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang Usman sudah menyediakan waktu yang cukup lama, 40 menit itu. Nah, satu lagi Pak Kapolri, tolonglah itu dibebaskan. Oh ya, teman-teman kita. Banyak ini. Masih di Polda juga ada Muhammad Yusuf Maulana, Mansur Abadi gitu. Ada sekitar berapa? 700-an Bang kayaknya. Nah, itu polisi yang tahu lah itu. Dan kalau berdasarkan data dari teman-teman TPF itu kan sekitar segitu yang masih diproses hukum. Ya, bisa lebih, bisa kurang. Nah, itulah yang dibutuhkan. Paling tidak tiap tahun tuh ada laporan lah. Sekarang nggak ada ya Bang? Nggak ada. Mahkamah Agung tuh menerbitkan buku laporan tahunan. Kalau Polri tuh hanya menerbitkan semacam siaran pers. Tiap tahun rilis pers itu akhir tahun itu. Ya. Nah, saran saya pas Juli ini nih hari kepolisian itu
Polri menerbitkanlah laporan tahunan. Nggak harus akhir tahun, bisa Iya. setiap hari kepolisian. Iya iya Nah, iya. dan Ulang tahun Polri mm, atau apa gitu ya. ya banyak sih yang harus dibenahi ya, pendidikan, Mhm. rekrutmen. Mhm. Rekrutmen kan seringkali dengan Oh uang, iya iya itu promosi jabatan, kurang memperhatikan penyakitnya. meritokrasi gitu. Mhm. Kadang-kadang orang anggota polisi mau sesprim aja tuh, mau sespati aja harus dekat dengan atasan atau bahkan harus bayar. Iya iya. Ya lagunya Sukatani itulah. Entar Mungkin diulangin lagi lagunya. mungkin kalau lagu itu nggak bener kan polisi tenang-tenang aja, Iya. itu Sukatani ngarang gitu. Iya. Tapi kalau bener Tapi dampak positifnya lagu Sukatani banyak yang dengerin. iya tuh, Cipoy sama Iya. Citra. Oke oke. Itu saja mungkin kawan-kawan sekalian di Parlemen Watch Podcast berikutnya, yang tentunya lebih menarik lagi membahas terkait dengan isu politik, hukum, dan HAM. Sampai jumpa.